Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas bioteknologi cara pembentukan insulin ya. Insulin. Jadi insulin itu adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh suatu hormon yang dihasilkan sorry, ini gimana nih? Oke. Yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, tugasnya dia apa sih? Kan misalnya kita lagi sedang makan nih, saat kita sedang makan, maka kadar gula di dalam tubuh kita tuh lagi tinggi-tingginya. Sehingga si sorry, si insulin ini nanti, si insulin ini nih, teman-teman, si insulin ini nanti dia itu akan si insulin ini nanti dia itu akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, pada glukosa ini kan dia berperan penting ya untuk menghasilkan sebagai bahan baku untuk menghasilkan ATP. Nah, ATP nanti kita gunakan pada saat kita beraktivitas. Kita kan perlu energi kan kalau beraktivitas. Nah, glukosa ini nih nanti diubah sama si insulin menjadi glikogen. Nah, glikogen. Nah, jadi misalnya nih kita lagi beraktivitas, kita kan butuh ATP. Nah, ATP itu bahan bakunya dari glukosa. Ketika ATP kita cuma sedikit, energi kita jadi sedikit, maka glikogen ini yang akan dirubah menjadi menjadi ATP gitu. Nah, terus habis itu nah, bagaimana kalau kita kekurangan insulin yang jadi jadi pankreas. Jadi insulin ini bertugas untuk mengatur kadar gula darah bersama glukagon. Nah, glukagon itu teman-teman nanti itu dia bakalan dihasilkan oleh sel alfa kalau nggak salah sel alfa di pankreas. Spesifiknya di pulau-pulau Langerhans ya. Nah, bagaimana kalau kita kekurangan insulin? Nah, bakal menyebabkan kita akan terkena diabetes mellitus. Berarti kalau orang yang insulinnya itu kurang, artinya orang itu menderita suatu penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu bakal bisa menyebabkan kebutaan dan juga penyakit komplikasi lainnya. Nah, teman-teman, kemudian pembuatan insulin. Nah, pembuatan insulin itu untuk apa sih? Nah, pembuatan insulin ini ya pasti adalah suatu proses untuk menghasilkan insulin, hormon insulin yang bisa jadi nanti dilakukannya dengan cara bioteknologi, dengan cara teknik rekayasa genetik atau DNA rekombinan. Nah, dulu sebelum ditemukannya bioteknologi, kita tuh bikin dari sel hati babi sama sapi gitu. Tapi itu bakal memakan biaya sangat besar, makanya ditemukanlah si bioteknologi ini yang bisa diproduksi secara massal dan juga biayanya juga cukup terjangkau murah gitu ya. Nah, nah insulin ini dihasilkan oleh pankreas. Spesifiknya ada di pulau-pulau Langerhans. Di pulau-pulau Langerhans. Nah ini nih yang aku buletin teman-teman itu pulau-pulau Langerhans. Nah, ketika di zoom in, pulau-pulau Langerhans itu nanti dia ada di zoom in ada beta cell sama alpha cell. Beta cell dan alpha cell. Nah, di beta cell dia itu ada di beta cell nanti dia itu ada insulin, ada si peptide. Kalau di alpha cell nanti dia ada glukagon. Nah, ada glukagon gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini deh kita masuk ke prosesnya. Jadi, pertama kita di sel hati ya, di sel pankreas, kita nanti bakal ngambil nih, ya kan, ngambil DNA manusia. Jadi DNA manusianya ini akan diisolasi atau dipilih. Nah, kemudian akan diambil nih gen insulinnya. Akan diambil nih gen insulinnya. Akan diambil gen insulinnya, spesifiknya ada di kromosom 11. Nah, kode atau gen DNA-nya tuh diambil. Nah, habis itu setelah dipilih kan diambil nih ya gennya nih, diambil. Kemudian gennya itu nanti dipotong.
dengan bantuan enzim nuklease restriksi atau enzim pemotong. Nah, setelah dipotong, ya teman-teman bisa lihat kan dipotong nih ya. Nah, setelah dipotong nanti enzimnya itu disisipkan ke dalam plasmid. Nah, plasmid itu asalnya dari mana sih? Nah, plasmid itu dia itu berasal dari ini bakteri. Bakteri biasa kita pakainya bakteri E. coli. Jadi di bakteri itu tuh ada DNA sama DNA linear sama DNA sirkular. DNA sirkular itu biasanya disebut sebagai plasmid ataupun DNA non kromosom. Nah, DNA non kromosom. Jadi nanti plasmidnya itu diambil nih, ya kan? After diambil habis itu nanti dia dipotong oleh enzim pemotong sama enzimnya yaitu enzim endonuklease restriksi. Kemudian setelah dipotong kan sisa segini ya. Nah, nanti disisipkanlah oleh si DNA yang membawa sifat atau mengkode gen insulin gitu. Terus setelah itu, nah teman-teman tadi kan DNA yang mengandung gen insulin telah disisipkan di plasmid gitu ya. Jadi plasmidnya itu sudah ada mengandung gen insulin, mengandung DNA yang mengandung gen insulin yang mengkode gen insulin. Nah, sehingga disebut DNA rekombinan. Nah, jadi DNA rekombinan teman-teman. Nah, plasmidnya itu, ini bukan plasma ya. Ini plasmid nanti akan diinjeksi atau dimasukkan ke dalam bakteri dan nanti bakterinya itu akan dikembangbiakan sehingga bakterinya itu nanti akan menjadi banyak. Bakterinya nanti kita akan kultur. Kultur di mana? Kultur di media cairan atau cairan gitu. Di media cairan atau suatu cairan gitu dia dikultur. Gimana sih nih coret-coret. Oke. Terus nanti akan diperbanyak nih teman-teman. Sorry, ini nggak bisa di zoom. Oke, akan diperbanyak kayak begini. Akan diperbanyak nih kayak jadi banyak gini. Nah, jadi banyak. Nah, pada saat bakteri itu dikultur di suatu media cairan, kemudian bakteri itu nanti akan diisolasi. Nah, pada saat dikultur, bakteri itu akan membaca gen insulin yang tadinya telah disisipkan. Kan udah telah disisipkan ya. Telah disisipkan ke dalam plasmid. Dia itu akan dibaca oleh si bakteri. Nah, kemudian si bakteri teman-teman, nanti dia itu si bakteri nanti akan menghasilkan suatu preproinsulin. Preproinsulin. Pakai apa yang warna hijau? Jangan hijau. Akan menghasilkan preproinsulin. Nah, jadi di preproinsulin itu ada rantai sinyal, rantai B, rantai A, dan si peptide. Nah, preproinsulin ini adalah insulin yang belum mature, belum matang. Insulin yang harus mengalami proses-proses selanjutnya untuk menjadi insulin yang matang. Insulin yang bisa kita gunakan untuk pengobatan. Nah, sehingga masuklah ke tahap selanjutnya. Diproseslah si preproinsulin ini. Preproinsulin ini kita proses yaitu pertama rantai sinyalnya ini dipotong dan setelah itu terbentuk ikatan bisulfida. Terbentuk ikatan bisulfida. Selanjutnya si rantai sinyal ini kan tadi udah kita potong ya. Kita udah potong ya nih. Maaf lupa saya coret. Kita udah potong. Kemudian si peptide-nya juga kita potong. Nah, ini ada ikatan bisulfida tadi di sini ya. Nah, nanti sisalah si rantai A dan rantai B gitu. Kemudian ini si peptide-nya di sini sudah terpisah ya, sudah terpisah nih. Nih, sudah terpisah di sini. Dan
dihasilkanlah, suatu insulin yang mature, yang matang, yang bisa kita nanti pergunakan untuk pengobatan, gitu. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.